Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat dan semua orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Yesus ke surga. Teks firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas 24 dari ayat 50 sampai 53. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu berserta dengan kami, selalu melindungi kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami mau belajar, kami mau bertumbuh, kami mau maju di dalam Tuhan, mau belajar firman-Mu supaya kami terus dapat pengetahuan yang benar tentang firman-Mu, supaya iman kami semakin hari semakin naik, semakin hari semakin matang di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar firman ini, dan juga mereka yang siapapun mereka yang berkesempatan untuk mendengar firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyertai memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, supaya dapat berkata-kata, menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan hikmat daripada Tuhan, karena Engkau berserta di dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan Injil Lukas 24 dari 50 sampai 53. Saya bacakan di dalam versi bahasa Melayu. Begini firman Tuhan ayat 50. Kemudian Yesus membawa mereka keluar kota sehingga ke Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Sementara Yesus memberkati mereka, Dia terangkat ke surga, lalu meninggalkan mereka. Ayat 52, ayat terakhir, ayat second terakhir, mereka sujud menyembah. Dia lalu balik ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Ayat terakhir 53, mereka sentiasa di rumah Tuhan dan memuji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari pada kali ini adalah merupakan satu peristiwa, satu kebenaran yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga seringkali dianggap oleh kebanyakan orang sebagai bahagian yang tidak begitu penting di dalam
gereja atau di dalam kekristenan kita. Tetapi sebenarnya, sesungguhnya peristiwa ini adalah bahagian yang sangat penting yang mengajar kita tentang banyak hal, tentang perkara yang berlaku ketika Yesus mau naik ke surga. Dan inilah catatan firman Tuhan atau Alkitab, bahwa selama Yesus berada di dunia ini dan sampai masanya, masa ini Yesus mau tidak mau pasti naik ke surga, karena Dia mau menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Apabila kita manusia mengakhiri kehidupan kita atau kita dipanggil oleh Tuhan sendiri, dan pasti kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dari semenjak kita mengenal Dia sehingga kita mati atau meninggal, maka kita akan menikmati kepastian jaminan keselamatan yang pasti, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan Dia hari ini Dia menyediakan tempat untuk kita semua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Di dalam perikop ini, dalam firman ini, kita dapat belajar beberapa perkara di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Yang pertama, peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan satu keraya ataupun satu sesuatu yang diberikan Allah yang percuma kepada manusia. Keraya Allah yang terbesar kepada manusia. Ketika Yesus naik, semua orang yang melihatnya, semua murid-muridnya yang menyaksikannya tercengang-cengang ataupun sangat heran. Peristiwa kenaikannya ini suatu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat susah untuk difahami oleh semua orang. Sampai semua murid-murid, semua orang yang melihatnya kebingungan dan sangat terkejut akan perkara ini. Inilah Tuhan kita. Sesuatu perkara yang tidak kita sangka-sangka akan berlaku, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Inilah Tuhan kita. Inilah keunikan, inilah keajaiban Tuhan kita, Yesus Kristus. Kedua perkara yang kita dapat pelajari dari kenaikan Yesus ke surga ini, atau peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, yaitu di balik peristiwa kenaikan Kristus ke surga, Tuhan mahu mengajarkan atau menyadarkan kita
tentang tingkat pengalaman iman kita kepadanya. Melalui peristiwa ini, Yesus hendak melatih iman orang percaya. Selain kita harus menerima dan mentaati pengajarannya, kita juga harus menyerahkan diri untuk hidup dalam naungan kuasa Allah. Yesus terangkat karena kuasa dan kemuliaan Allah. Ini membuktikan bahwa Allah kita Maha kuasa. Sementara kita sendiri sangat memerlukan kuasa Allah supaya kita dapat hidup kudus dan suci di hadapan Allah dan menjadi tauladan, menjadi saksi kepada Kristus yang lebih baik atau efektif. Perkara yang ketiga yang kita dapat pelajari dalam peristiwa ini ialah peristiwa kenaikan Kristus ke surga juga sekaligus mencabar kita, menantang kita untuk terus menjalankan tanggung jawab kita atau tugas kita di dalam pelayanan kita kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ini juga merupakan satu penghiburan kepada kita bahwa kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut lagi untuk memberitakan kebenaran ini, karena jaminan penghiburan Tuhan bersama dengan kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menegaskan bahwa hidup seorang Kristen itu mestilah bertumbuh, haruslah maju dengan tujuan yang pasti dan jelas. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus bekerja, berkarya nyata dalam memajukan, dalam mengembangkan misi yang telah Tuhan berikan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, supaya kabar baik Injil dapat disebarkan kepada semua orang yang belum mengenalnya, mengetahuinya, supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang pasti seperti kita. Sebagai kesimpulan, peristiwa kenaikan Kristus akan meyakinkan kita, setiap kita, bahwa keselamatan dan kehidupan kita di surga itu adalah pasti. Sebab Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan telah bangkit. Dan hari kita menyaksikan firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus naik ke surga bagi menyediakan tempat bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Itulah sebabnya Yesus berkata sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Inilah firman Tuhan. Tuhan pasti berkati, lindungi, dan menyertai kita semua yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.